Yuk kita, kalau sahabat melihat di sisi sini alamat ini bisa ketemu dengan AMTV, ya, bisa ketemu dengan majalah Aula yang elektronik dan ketemu dengan beberapa channel, ada channel AMTV channel itu isinya pengajian ya. Kemudian para masyayikh dari Nahdlatul Ulama, PWNU Jawa Timur maupun PBNU. Kemudian ada TV, ada AMTV ya, channel. Kemudian ada radio PWNU, YouTube channel seperti itu sahabat. Tentunya sahabat sudah siap ya untuk menghadapi bulan Ramadan berapa minggu lagi. Oke, sebentar lagi Lebaran. Tentunya harus melewati puasa dulu, Om. Ya, harus melewati puasa. Bagi mbak-mbak yang kemarin punya hutang dilunasi dulu ya, hutang puasanya. Kemudian kita akan mendekati bulan suci Ramadan supaya puasanya menjadi berkah untuk kita semua, untuk sahabat yang melaksanakan ibadah puasa tentunya. Nah, ya, saya lagi dalam pembahasan digital creator apa aja di dalamnya. Saya sendirian, banyak yang sibuk soalnya. Jumlah karyawan kita juga sedikit terbatas, mungkin butuh karyawan lebih banyak lagi. Butuh pejuang-pejuang lagi di baik di TV maupun di AM radio. Nah, radio ini masih berusia kurang lebih 3 bulanan, masih butuh banyak bongkar-bongkar untuk program ya. Tentunya sahabat bisa lihatlah di websitenya AM Radio yang di alamat ini ya, di alamat ini di pasnya ini. Nah, pas alamat ini yang apa ini, biru apa hijau? Hijau setengah biru. Nah, situ alamatnya. Nah, hari Sabtu besok ada spesial juga dengan bincang-bincang dengan UMKM. Bagi yang penggemar kuliner bisa bergabung di situ ya, atau dengan saya tiap hari Senin nanti. Untuk minggu depan ini Senin jam 1 atau jam 2 itu tentang psikologi, nanti dirubah tiap Senin jam pukul 4 ya, mendekati berbuka puasa untuk mengisi, untuk ngabuburit lewat YouTube ya, seperti itu. Nah, tentunya sahabat dalam kondisi sehat ya, fit ya, mesti tanggal tua, bentar lagi gajian gitu. Tentunya akan semangat puasanya karena masih tanggal muda, semoga seperti itu. Dan bukan karena itu, karena memang lillahi ta'ala kita mau berpuasa ya, untuk kesehatan dan keimanan dan sebagainya. Nah, ada apa inilah yang termasuk dalam gambaran analisa digital gitu kan. Ini tuh bicara tentang YouTube ya, masih tentang YouTube. Ada apa itu kan? Maksud saya ini ada apa, ini kira-kira di dunia ini ada apa? Untuk dimasukkan di mana sih sepertinya itu? Ketika kita karya kita itu untuk bisa didengar apa dilihat orang. Ketika ya sudah saya ulang lagi ya, ketika kita sudah membuat konten yang sedemikian rupa bagusnya menurut kita dan sedemikian canggih alat yang kita punya, ada kesan di situ, ada pesan di situ yang supaya bisa segera dalam waktu berapa menit atau berapa jam itu ya setidaknya 100 pendengar atau viewers atau 10 atau 40. 40 itulah yang harus dicapai dalam 12 jam. Ketika lebih kurang dari 40 viewers dalam waktu 12 jam, maka rekomendasi dari YouTube itu tidak dilaksanakan kembali kepada konten yang sudah kita upload. Ya kan, seperti itu. Wow. Berarti kalau 100 kemungkinan direkomendasi terus sama YouTube. Betul. Contohnya, tandanya seperti apa ketika direkomendasi sama YouTube ketika sudah melampaui 12 jam lebih. Coba kita ulik ya. Nanti saya masukkan dulu, saya input dulu ya browsernya. Saya buka dulu di sini. Punya AM Radio aja, jadi bukan punya siapa-siapa, punya kita sendiri yang kita bongkar untuk kita beri contoh ke pendengar saya hari ini sekarang ya. Dan
penontonnya sudah ramai sekali. Udah lebih dari 1 juta ya. Kita lihat, aduh natap terus ya. Saya memang agak kesulitan ini. Harus saya taruh bawah begini mungkin ya. Karena saya pakai kacamata jadi agak sedikit kurang. Karena masih baru saya tuh pakai kacamata berapa bulan ini. Jadi agak sedikit kurang untuk bisa apa ya istilahnya. Belum familiar dengan kacamata seperti gaya. Nah, kita lihat ya beberapa video yang mungkin kita lihat kontennya yang sebentar saya tunjukkan dulu yang mempunyai tanda bahwa konten ini direkomendasikan, tidak berhenti untuk direkomendasikan sama YouTube seperti itu. Kalau di HP itu lebih cepat di smartphone untuk cara lihatnya. Nah, kita lihat yang masih banyak dilihat masih berjalan itu adalah optimalisasi program digital. Sebentar, kita lihat di sini. Kita masukkan dulu ya. Ayo masuk. Sebentar, kok nggak mau masuk? Oke, sebentar. Browsernya nggak mau. Oh, bukan browser ya, bukan browser. Maaf. Sebentar. Kita pakai display capture aja. Nah, oh bukan, maaf. Sebentar ya. Desktop. Display capture kita pakai Windows Capture aja. Nah, ini guys. Seperti ini ya. Kita pindahkan ke sana. Oke, video kita angkat ke atas. Video saya kecilkan. Nah, kan nggak enak kalau nggak ada wajah saya. Wajah saya taruh atas. Oke. Nah, seperti ini sahabat. Oke. Nah, seperti ini. Kita lihat dulu ya, mungkin ada jeda. Nah, oke, kita lihat dulu. Oh. Oke. Nah. Oke, seperti ini. Nah, di sini ada judul dari optimalisasi program digital media with Kominfo. Ini naik terus ya. Dalam 60 menit terakhir itu masih dilihat 2 views. Kemudian ada lagi kemarin waktu saya live streaming dengan Mbak Aida itu tentang lingkup algoritma Mandalika 450k video konten dibagikan per menit. Ini masih ditonton 2 orang dalam 60 menit terakhir. Kemudian jomblo happy hadapi Ramadan, ini masih 60 menit masih dilihat 1. Nah, coba kita lihat yang 450k video ini ya. Nah, ini tandanya 60 menit terakhir itu masih dikunjungi, masih dilihat seperti itu ya. Nah, kalau di handphone itu biasanya ada tanda panah gitu hijau seperti ini, itu ke atas. Artinya YouTube ini masih merekomendasikan video itu terus menerus gitu kan. Coba kita lihat ya. Di kemarin live kemarin ya. Cuman kalau di PC sepertinya tidak begitu terlihat. Nah. Detail analisis, kita masuk di analisis. Nah, ini video ini masih bergerak terus. Halaman channel dilihat 40%. Kemudian fitur jelajah 33%, penelusuran YouTube 6,7%, rekomendasi video 6,7%, eksternal 6,7%, dan grafiknya terlihat naik terus ke atas. Nah, meskipun waktu jam tontonnya mungkin sedikit ya, tapi dia naik terus seperti itu. Nah, coba kita zoom lagi ya yang untuk bagian Windows Capture-nya. Nah, seperti ini sahabat.
Kita perlihatkan ke sana ke sahabat. Nah, trennya naik terus seperti itu. Nah, coba jangkauan tayangan 19, kemudian rasio klik tayang 20%. Artinya video ini naik terus. Nah, sebenarnya kebutuhan video tentang analisis seperti ini itu sangat sangat dibutuhkan bagi sahabat-sahabat yang menekuni dunia kreator. Karena hanya bermodalkan video bagus, kemudian video itu tidak dilihat orang juga menjadi percuma, atau dalam video itu kita mau memberikan pesan-pesan tertentu atau nilai-nilai tertentu sudah diedit demikian rupa sebagus mungkin, tetapi karena tidak didukung pengetahuan dengan digital analisis seperti ini, ya meskipun sangat sederhana, itu akhirnya konten kita tidak dilihat, konten kita tidak ada yang melihat. Seperti itu kan cukup disayangkan. Jadi seperti apapun konten kita, ketika kita misalnya saat mengupload, kemudian kita lihat di sini ya, kita perbaiki cara uploadnya. Misalnya kita lihat dari tema ini aja, kita bongkar dari video kita sendiri, kita lihat dari ini. Nah, sebenarnya judul yang awal yang mau kita berikan ke penonton saat itu, termasuk mungkin sahabat hari ini ya, itu adalah tentang grafologi, atau ilmu yang tentang membaca karakter orang itu dari tanda tangan dan tulisan. Kemudian kita harus memilih judul ya, memilih judul yang gampang ketika seseorang itu men-scroll HP-nya, atau ketika orang itu tersuguhi secara langsung ketika YouTube menyodorkan bahwa ini loh video bagus untuk kamu, gitu kan, untuk si A, untuk si B, si C. Kenapa? Karena dari history, astagfirullah, maaf sahabat ya, ini saya agak susah dengan kacamata, ini waktunya ganti kayaknya. Ketika sahabat sudah pernah menonton tentang apa, di historinya pencarian di YouTube Anda tidak sahabat hapus, maka di situ YouTube mendistribusikan video-video terbaru atau video-video yang 24 jam terakhir yang baru diupload oleh konten kreator atau sudah 1 tahun yang lalu. Kebetulan Anda, sahabat atau orang lain itu, dalam historinya itu dalam kata kunci pencarian itu belum dihapus, maka akan selalu disodorkan, ditawarkan, didistribusiin oleh YouTube, oleh mesin YouTube ke sahabat. Karena apa? Sesuai tag dan judul dan tag. Makanya di sini supaya video kita ini selalu muncul di beranda sahabat yang sudah subscribe, kata-kata AM radio broadcasting streaming dan HTTPS ini tetap kita pertahankan supaya ini menjadi kata kunci. Meskipun YouTube yang konten kreator yang seperti radio ini pokok bahasanya itu tidak satu, mesti katakanlah kayaknya review HP aja enggak. Kita berubah-ubah. Nanti misalnya malam Jumat tentang horor, ya kan, hari ini tentang apa, hari ini tentang apa. Akan tetapi supaya channel ini selalu ditemukan, konten kita selalu ditemukan, meskipun streamingnya melebihi dari konten-konten biasa yang 5 menit, yang 10 menit, kita paling yang untuk paling sedikit ya tentang iklan, tapi paling banyak ya paling sedikit lagi 20 menit, 1 jam maksimal kita memakai live streaming seperti ini. Nah, makanya kita mempertahankan seperti keterangan deskripsi seperti ini. Deskripsi tidak usah panjang-panjang, deskripsi hanya sesuai dengan kebutuhan yang kita buat supaya kata kunci itu kuat. Dan kita harus selalu istilahnya uji coba tentang kata kunci atau tag itu ya. Tag tidak kita buat di sini lagi ya. Tag tidak kita buat di sini lagi, kita sudah rubah di tag awal sekali ketika kita bikin channel ini. Kemudian ada pilihan tentang judul. Nah,
Kalau judulnya ini terlalu semacam kayak kuliahan gitu, mungkin bagi sahabat lain itu yang tidak ngeh tentang dunia ini, judulnya kurang menarik lah. Jadi judulnya itu harus kami buat semenarik mungkin. Jadi mungkin orang-orang akan senang membaca karakter orang dari tulisan tangan. Wah, ini kebutuhannya banyak. Dan ini program ini akan berlanjut terus. Karena hanya beberapa menit ketika kita streaming, itu penontonnya udah cukup lumayan. Dari waktu itu subscribe kita masih 10, sekarang sudah naik menjadi 33 atau 34 seperti itu ya. Dan penontonnya, jumlah viewsnya dan jumlah durasi tontonannya cukup tinggi gitu. Makanya kita pertahankan program ini. Dan nanti penamaannya berbeda-beda sesuai di bidang ilmu ini, dan kita memberikan narasumber yang tidak sembarangan. Narasumbernya memang benar-benar orang di grafologi seperti itu. Nah, ini membaca seperti itu. Kemudian judulnya membaca karakter orang dari tulisan tangan. Jadi harus melalui semacam riset kecil lah sebelum membuat judul itu. Karena kita lihat seseorang itu apapun itu suka membaca orang, karakter gitu kan. Entah sengaja atau tidak, itu pasti ingin membaca teman baru, gebetan yang mau ditembak atau seseorang yang mau ditembak hatinya, maksudnya harus dibaca karakternya. Setidaknya mungkin sahabat membaca dari tingkah lakunya, cara duduknya, bla 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 bla, kan seperti itu. Nah, makanya jatuhlah masih tidak terlalu alay, juga tidak terlalu akademis. Jadi kita pakai membaca karakter orang dari tulisan tangan. Mungkin kalau lebih bombastis lagi bisa kita membuatkan menerawang dari tulisan tangan gitu kan. Misalnya ini judulnya kita ganti, membaca karakter, tapi sudah kita membaca dan menerawang gitu kan. Akhirnya judulnya ini bikin bombastis, tapi tidak clickbait, tetap isinya memang bermutu seperti itu. Karena kalau terlalu clickbait, akhirnya orang itu tidak mau dengan melihat lagi sodoran-sodoran dari channel kita. Seperti itu, meskipun disodorin sama YouTube, didistribusin, dipaksa ke orang itu, tapi karena kita sudah pernah kapok, clickbait banget dalam judul, thumbnail, dan isinya tidak sesuai, ya kita nolak. Tentunya sahabat AM Radio sudah pernah merasakan seperti itu. Ya, saya tidak panjang-panjang kok. Mungkin setengah jam. Kemudian pemilihan thumbnail kan, thumbnail kan sini banyak, ada thumbnail ini, dan akhirnya kita membuat sendiri thumbnail yang sudah kita sesuaikan. Ya, seperti itu. Ini yang hal-hal yang sederhana di sini aja, dimulai dari sini. Kemudian kalau aturannya ya tidak untuk anak-anak, kalau memang untuk anak-anak ya gimana, subtitle dan sebagainya, hanya gitu saja sih sebenarnya. Kemudian tidak kalah penting adalah konsistensi. Konsisten untuk tiap hari upload. Wah, berat jadi jadi content creator kalau tiap hari harus upload seperti itu. Ya tidak juga, makanya harus disiapkan, bisa buat tim atau buat diri sendiri, buat seperti apa. Yang saya sarankan sebenarnya begini, yang saya sarankan itu bikinlah konten itu yang tidak, yang saya sarankan bikinlah konten yang tidak membuat sahabat itu terjebak. Itu terjebak seperti apa maksudnya itu terjebak sebentar ya. Nah, terjebak akhirnya sahabat kesulitan untuk membuat seperti itu kan bahaya, kan akhirnya nggak bisa buat, akhirnya kesulitan untuk bikin konten-konten berikutnya seperti itu. Oke, iya, sebentar, sekaligus operator. Nah, bikinlah konten yang tidak membuat Anda terjebak. Terjebak seperti apa maksudnya? Karena di samping nilai rekomendasi itu dari kehebatan konten sahabat, kemudian judul, thumbnail, teks, kemudian kebetulan ketika upload konten itu memang dicari-cari orang gitu ya, dibutuhkan, bukan dicari-cari dalam arti untuk kebutuhan, entah itu hiburan, entah itu informasi absurd, entah itu benar-benar konten yang review tentang apa atau tentang cara dan gaya, itu dibutuhkan orang. Akhirnya pas di jam-jam tertentu, jam istirahat ya paling bagus itu kan jam pagi ya, jam 7 sampai jam 9 orang nonton YouTube. Kemudian jam 12 ke atas sampai jam 1 jam istirahat. Kemudian sore
Jam 3 sampai jam 5, kemudian jam 7 malam sampai jam 9 malam. Itulah bagus-bagusnya ketika kita upload video. Tapi dengan catatan sebenarnya teori-teori seperti ini bagi kita yang baru memulai atau dengan channel-channel yang tidak populer. Kalau channel-channel yang populer itu ya terserah mereka gitu kan. Mereka mau upload kapan, mau upload kapan, mau bikin apa, masih laku saja. Tapi dengan seperti Deddy Corbuzier pun masih mempertimbangkan kapan dia harus upload, karena dia lebih suka dengan ketika 1 jam atau berapa jam itu sudah jutaan views dan membuat orang-orang yang menunggu waktunya itu memang pas di waktu yang sama seperti itu. Nah, tidak ada salahnya seperti saya sendiri juga punya channel, Relief Channel, itu mengedepankan analisis digital ini untuk mengurangi ketidakberhasilan konten kita ketika kita upload. Loh, masih ada yang tidak berhasil. Saya masih punya video-video yang tidak berhasil. Artinya lambat untuk dilihat orang dalam 1 jam ini sampai 100-200 itu. Ya kenapa? Karena kontennya konten pendidikan dan tentang perjuangan. Akan tetapi konten-konten seperti itu masih mutar, tiap hari ada saja yang melihat seperti itu. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah tentang ketika Anda memilih untuk membuat konten dan tidak terjebak di situ. Karena nilai rekomendasi itu dari seringnya kita mengupload konten. Minimal 1 hari 1 kali dan 1 bulan seperti ini. Apalagi yang konten-konten yang sudah mendapatkan AdSense, itu pasti dapat peringatan. Bukan peringatan seperti apa, pasti cara upload Anda berkurang dari hari-hari yang lalu seperti itu. Nah, itu sudah membuat kita nilai rekomendasi turun. Misalnya di Relief itu di tempat channel saya itu dalam 24 jam itu bisa 5.000 sampai 2.000 views. Ketika turun terus sampai 1.000 sekian, saya harus cari cepat-cepat untuk membuat konten, ya kan? Nah, ketika kita terjebaknya gini, ketika kita sudah membuat konten perjuangan film dokumenter, gimana caranya ngejarnya dalam 1 hari membuat konten? Nah, ini maksud saya. Ketika memilih buat konten itu hati-hati, jangan terjebak hal seperti itu. Karena saya sudah terjebak seperti itu. Makanya dengan begitu saya tiap hari harus hunting atau tiap minggu hunting mempersiapkan stok image gitu kan. Kemudian ketika nilai rekomendasi itu turun dari video, dari YouTube maksudnya, karena begitu kita masukkan video baru, maka semua video ini, judul-judul lama ini terrekomendasikan oleh YouTube, direkomendasikan YouTube kembali kepada meskipun subscriber baru atau subscriber lama seperti itu, atau pelanggan baru atau penonton baru atau penonton lama. Makanya di analisis itu kita bisa lihat. Kita coba ya, kita lihat di analisis. Kita lihat penonton. Untuk ini kita lihat di penonton. Ini untuk video yang tadi ya. Kita lihat di penonton. Saya kecilkan. Saya taruh atas, bentar. Nah, ini. Kita lihat, kita besarkan di sini. Nah, di sini paling bawah ini. Sebelah paling bawah ada garis pink, kemudian ada biru sama pink ini adalah penonton yang kembali melihat itu berwarna merah muda dan penonton baru berwarna biru. Artinya penonton lama saya ini masih menonton terus video kami karena karena kekerapannya kita untuk upload tiap hari seperti hari ini, seperti saat ini. Jadi tiap jam setelah sholat duhur sampai jam 2 itu selalu ada live streaming di radio ini. Dan kemungkinan 12 atau 13 orang atau 23 bahkan mungkin 33 subscriber saya itu ingat akan jam-jam ini. Mungkin subscriber saya sekarang lagi mendengarkan suara
fales saya sambil makan, hati-hati keselak. Seperti itu, ya kan? Jadi intensitas dari kita sering upload ini juga direkomendasikan oleh YouTube oleh YouTube, mesin YouTube atau YouTube komunitas. Dari 33 subscribe ya, ini untuk grafologi ini mendapatkan subscribe 3, tambahan subscribe 3. Berarti kita mendapatkan orang yang serius untuk melihat konten ini kita perlihatkan. Nah, 3. Kita mendapatkan orang yang serius. Penonton unik ada 42, penonton yang kembali ada 19 orang, 19 views. Ini cukup lumayan. Ya kan? Dan di sini datanya tidak di-subscribe 60,9%, di-subscribe 39,1%. Penontonnya Indonesia 74%, berarti ada penonton lainnya dari luar Indonesia. Seperti kita lihat geografisnya. Nah, seperti itu. Kita tutup dulu, belum muncul. Kemudian karena ada teks Indonesia, berarti ini penontonnya bisa orang luar atau penonton unik. Penonton unik itu adalah yang tidak klik masuk dalam thumbnail itu diklik, tapi dibiarkan jalan aja. Jadi tidak mendengarkan suaranya, hanya didengarkan dari teksnya itu, dilihat dari teksnya. Mungkin sambil ngerjakan di kantor, atau lagi mau lihat tidak diketahui siapa, seperti itu. Oke. Nah, berikutnya adalah, kok mati? Sebentar, salah. Berikutnya kita lihat secara keseluruhan dari video, dari konten AM Radio ini. Kita lihat analisis secara keseluruhan. Kita baru 33 subscribe, tapi channel Anda ditonton 1121 kali dalam 28 hari terakhir. Ya, ini kita buka aja seperti ini. Oke. Dalam 20 hari terakhir. Sebentar. Kita cek dia. Nah, terlalu besar. Sebentar, kita kecilkan dulu. Nah, channel Anda ditonton 1120 kali dalam 20 hari terakhir, ya kan? Ini cukup tinggi ya. Padahal subscribe-nya baru 33. Kemudian jangkauan, ini saya ulang kemarin ya, jangkauannya cukup tinggi, eksternal, kemudian dari WhatsApp, dari Facebook, dari WhatsApp Business, Instagram, kemudian YouTube itu sendiri. Ya, karena kita menyebarkannya lewat beberapa media sosial yang sudah pernah saya sampaikan ke sahabat bahwa media sosial yang ada, yang kita punya, harus kita manfaatkan untuk saling mengisi atau simbiosis mutualisme dari channel kita masing-masing, dari sosmed kita masing-masing, itu harus saling mendukung seperti itu. Di samping ditambah dengan nilai kepercayaan kita bersahabat melalui medsos itu, karena kita terlihat dan harus baik di media sosial, maka semuanya akan berjalan lancar seperti itu. Kemudian interaksi sebanyak lumayan 56 jam, rata-rata durasi 2,52 menit ya. Mungkin ada yang sering bosan lihat saya. Kemudian yang tidak kalah unik adalah ini, kita zoom ya di sebagian ini, di penonton. Ini penting sekali. Nah, kita zoom bagian ini sebentar. Nah, nah ini penonton unik, penonton yang kembali 13. Penonton yang kembali ini ditandakan warna ungu ya, bukan merah muda, warna ungu. Penonton unik 260% naik terus, dan subscriber naik terus. Ini maksud saya hijau ini. Jadi inilah tandanya
video atau channel kita itu mempunyai nilai rekomendasi tinggi. Direkomendasi tanda-tanda hijau ini. Itu bisa nanti kalau sahabat lihat di YouTube Studio di smartphone itu ada tanda hijau di thumbnail dari konten sahabat, itu pasti masih direkomendasikan, atau grafiknya masih kemungkinan naik terus. Bisa dari jam, dari subscribe-nya, dari penghasilannya, atau dari views-nya, seperti itu. Ya kan, ini masih naik terus. Coba saya lihat, masih naik terus. Nah, itulah nilai rekomendasi. Kemudian kita lihat, kita kembali ke analisis yang 60, yang real time, ya 60 menit terakhir, sampai dengan 40 jam terakhir. Jadi video saya yang saya ngobrol hari ini nggak ada yang nonton kayaknya. Oh ada. Entah thumbnail apa saya tadi ini ya, lupa saya. Pasti nanti di belakang ini pasti akan seperti itu dilihat. Nah, oke, saya kira berikut ini nanti akan saya mempersiapkan program berikutnya nanti malam. Jangan lupa untuk nonton horor ya. Sudah 32 menit ya. Udah berapa menit saya? Udah 32 menit saya live streaming, sahabat ya. Mohon dimaafkan jika ada kata-kata yang tidak berkenan di sahabat ya. Semuanya aja sesuatu yang tidak disengaja. Oke. Mohon dimaafkan jika ada kata-kata yang salah, dan selamat bersiap mendekati bulan puasa dan mendekati gajian. Tetap berkarya, jaga kesehatan, selalu taati prokes, jangan lupa minum vitamin. Wabillahi taufik walhidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkarya.